Oke, selamat ketemu lagi dengan kita. Kita akan ngobrolin hal-hal yang baru lagi di channel Smart with Stiono. Kali ini kita akan mulai masuk ke satu market yang mungkin paling biasa Anda lakukan, Anda temui. Industri makanan. Ya. Kalau Anda datang ke restoran, ya Anda biasa datang ketemunya menu. Ya, sebelum datang, Anda juga lihat dulu di luar, ini restorannya apa. Kadang-kadang di luar restoran ada menunya, Anda lihat-lihat dulu. Bisa begitu, itu dan sudah kita lakukan bertahun-tahun. Bahkan sampai restoran mewah pun begitu. Udah banyak restoran yang pakai cara kreatif untuk mulai menjual dengan cara yang berbeda. Hari ini saya mau jelasin bagaimana kita mencoba membuat pendekatan baru dari bisnis restoran, apalagi yang chain restoran, untuk lebih efisien, lebih user friendly, dan ujung akhirnya adalah new experience buat customer dan juga dirasakan oleh seluruh pemilik perusahaan. Kita akan start dengan satu ide. Saya akan coba taruh menu pemesanan, pembayaran, semua dalam satu yang namanya apps, aplikasi. Memang benar aplikasi ini bukan saya yang bikin, aplikasi ini adalah masing-masing perusahaan yang bikin. Tapi kita lihat dulu apa sih bedanya. Ya. Ini baru tahap awal dari satu proses. Tahap ini akan bisa beberapa kali, akan makin hari makin canggih. Tapi kita mulai start dulu dengan hal yang paling simpel ini. Oke, biasanya kalau kita datang makan, kita datang ke restoran, kita tadi datang lihat menu, dipersilahkan duduk, diberikan menu, makan. Lalu bayar, selesai pulang. Atau bisa jadi ada yang delivery, ya oke, kita telepon mungkin, atau kita pesan pakai GoFood, GrabFood, dan lain-lain, barang makanan dikirim. Sudah terjadi. Ada saat tertentu juga mungkin kita ada yang kalau Anda kenal mungkin oke lah, nanti saya jam segini saya ambil ya, mungkin bisa diambil. Tapi banyak restoran tidak siap untuk ketiga-tiganya. Mungkin siap salah satu atau salah dua. Tiga-tiganya belum tuh siap. Siap tuh dalam arti Anda makan di restoran pada saat makanan itu hangat, enak. Begitu dibawa pulang rasanya lain. Kenapa? Dingin. Dipanasin juga beda, karena kenapa? Packagingnya nggak siap untuk dipanasin. Banyak masalah baru. Restoran yang nanti siap atau tempat makan yang siap nanti harusnya siap dengan tiga-tiganya. Situasi setelah krisis ini terjadi, pembeli mulai sensitif. Saya datang makan nggak mau berdekatan dengan terlalu banyak orang lain. Saya kalau mau di delivery, pengen delivery dengan safe, packaging nyaman, bersih, sehat. Atau saya mau pick up juga, saya nggak mau banyak kontak. Itu adalah model sekarang. Nah, hal ini mengakibatkan restoran kudu berubah cara berpikirnya. Mulainya dari sini. Put yang namanya menu ke dalam yang namanya apps. Kenapa? Kalau menu ada di apps, Anda bisa rubah menu itu kapan aja. Sehari 2 kali bisa. Sehari 3 kali pun bisa. Bayangkan kalau menu yang di print, Anda mau merubah menu, kudu print ulang, ganti buku dan segala macam, silakan hitung berapa biayanya. Belum lagi, makan yang sama Anda pengen tampilin lebih bagus fotonya, di apps Anda tinggal rubah foto, langsung tampilkan, selesai. Di menu, ya Anda kudu ganti dulu padahal barangnya sama. Anda mau ganti harga, ya ganti buku. Padahal di dalam apps, Anda bisa set. Di peak season atau di peak hour, harga sama, normal. Di jam-jam yang sepi,
itu Anda bisa memberikan diskon khusus. Either harganya kita turunin dengan diskon khusus, atau juga ada promo khusus. Harga murah, jam 3 sampai jam 5, karena itu low. Belilah menu-menu ini diskon 30%, 20%, macam-macam. Sebegitu fleksibelnya. Lalu juga mungkin aja di dalam menu itu ada satu menu yang namanya customization. Saya mau beli pizza, toppingnya mau ditambah ini, dikurangin ini, terus saya pengen bahan pizzanya yang yang gandum, macam-macam. Bisa di customization. Di menu orangnya kudu datang dulu baru pesan, bisa iya bisa enggak. Kalau di sini bisa. Bahkan karena saya customize, pilih harganya pun berubah, langsung keluar harga barunya berapa. Sebegitu fleksibel. Ya. Lalu yang berikutnya adalah ini. Kalau ngomong restoran satu mungkin nggak terlalu masalah, tapi begitu restorannya banyak, location base penting banget. Saya mau datang, mau beli satu makanan di restoran tertentu, application bisa menunjukkan ya location base-nya ada di mana dan location restoran dari mana, berapa jauh jaraknya. Kalau itu chain restoran, jarak terdekat tercepat kemana. Jadi pada waktu saya pesan, saya diarahkan, Pak, kalau Bapak pesan ini, Bapak bisa ngambil di outlet yang mana atau bahkan outlet mana, karena itu lebih cepat, lebih dekat. Kalau masih lebih canggih lagi, Anda bisa masukin isu-isu buat traffic management. Jarak sini lebih dekat, tapi karena saya sekarang jalannya macet banget, bisa ke sebelah sana. Itu kehebatan apps. Berbeda dengan saya udah datang ke dalam restoran, pesan, ya saya udah pilih di situ aja. Nah, ini yang merupakan kekuatan dari application base ini, location base ini, sehingga pada waktu orang pesan, sistem bisa membaca juga berapa lama Anda nyampe ke tempat. Ya, atau mau dikirim, berapa lama Anda dikirim dari outlet terdekat. Semua bisa diatur oleh apps. Begitu efisien, begitu mudah. Dan kalaupun saya mau makan di tempat, secara timing bisa ketahuan. Dari lokasi saya ke lokasi restoran yang saya tuju, masih 40 menit. Artinya pada waktu saya put order dan bayar, restoran bisa memperkirakan dalam 40 menit lagi saya berdua paling cepat akan nyampe. Begitu powerful. Sehingga apa? Pada waktu saya datang, saya pastikan duduk, makanan nggak lama langsung keluar. Manajemen di dalam kitchen akan jauh lebih efisien. Kenapa? Tahu kapan yang mana yang didulukan diproses, mana yang belakangan karena waktu. Stok barang di kitchen bisa di-set juga karena saya tahu saya akan pesan barang apa, dia punya waktu cukup untuk mengelola dan memproses. Manajemen di dalam restoran tempat duduk pun gampang ngaturnya. Kenapa? Pada waktu jam-jam penuh, kita tahu restoran ini kapasitas berapa, yang akan datang jam berapa banyak, manajemennya bisa ngatur. Bahkan apps ini bisa diatur untuk mengatur itu. Lalu lanjutannya, akibatnya jam tunggu orang nggak ada ngantrian lama. Saya begitu datang langsung persilakan karena saya udah book duluan. Kalau saya book saya nggak datang pun juga toh saya sudah bayar, buat yang punya restoran nggak ada masalah. Proses di dapur juga lebih cepat, orang nggak nunggu dan semua orang pasti semakin cepat makanan di serve orang makin happy. Dan juga yang punya restoran happy, kenapa? Turnover customer cepat sekali. Tadinya orang datang, ngantri dulu, nunggu di serve 15-20 menit. Nanti dia ngobrol sejam 2 jam, akibatnya satu customer butuh 2 jam atau 2 jam lebih. Tapi dengan ini, waktu tunggu yang setengah jam atau 20 menit itu terhilang. Turnover bertambah, efisiensi naik. Apalagi kalau kita punya lahan di tempat-tempat yang berbiaya tinggi. Semakin efisien turnover itu makin baik. Plus lagi, di jam-jam sepi, kita bisa undang customer untuk datang dengan promo. Akibatnya apa? Di jam yang sepi, yang tidak produktif, bisa mendatangkan bisnis. Itulah yang membuat apps ini begitu powerful. Lalu kita lanjutkan lagi. Kalau sekarang kita mau mengelola ini, tadi udah disebutkan banyak hal yang diuntungkan. Banyak hal yang diuntungkan. Yang punya restoran untung. Manajemen dari proses pengelolaan tempat duduk, pengelolaan area duduk dan pesanan dan segala macam berjalan dengan baik. Proses di kitchen dan inventory di kitchen termanage dengan baik.
Karena bisa aja saya pesan sekarang misalnya jam 2 siang saya mau pesan, nanti saya mau pesan buat jam 7 malam saya akan datang ke sana. Bisa diatur. Adapun kalau saya pesan lebih early, buat yang punya restoran lebih enak ngatur inventory barang, inventory di kitchen. Jauh lebih proses akan lebih baik. Lalu kita juga bisa menjaga promosi. Kenapa tadi jam sepi kasih pop up di aplikasi diskon. Tapi juga nggak harus begitu. Anda bisa put advertising yang di dalam digital di dalam apps ini at any time. Bahkan kalau kita lebih kreatif lagi, kita ini bisa menggunakan yang namanya proses-proses yang fully automated, ya, dimana kita bisa melihat kebiasaan customer, lokasi udah dibahas. Lalu jangan salah, dengan sistem ini payment pun sudah otomatis. Saya pesan di apps, pesan makanan langsung bayar karena ini pakai sistem API ini. Bayarnya mau pakai apa? Kartu kredit, kartu debit, pakai digital wallet, semua bisa. Dan yang punya restoran nggak pusing, nggak usah nangani cash banyak-banyak. Satu lagi yang manajemen yang lebih efisien adalah, Anda bisa bayangkan ya, Anda datang ke restoran, begitu datang ada orang yang, Pak Bu silakan duduk, pilih-pilih menu, jelasin, silakan duduk, anterin satu kali jalan. Lalu orang ini ke depan lagi, orang duduk pilih menu, datang lagi catat menunya apa aja. Belum lagi ada resiko kan salah nulis jadi salah. Selesai tak menu, dia jalani ke dalam, kasih ke kitchen. Ya. Lalu dia serve, begitu selesai makanan di serve. Kita selesai makanan diambil, terima saya. Lalu saya bilang saya mau bayar, datang lagi si petugasnya. Bayar selesai, mungkin juga kudu kasih buat sekali balikan lagi memberikan buat 7. Sekali lagi clean up. 8 step bolak-balik. Kalau pakai apps, saya sudah pesan, sudah bayar, begitu datang saya tinggal tunjukin nih Pak, saya udah punya order ini ke waiter. Oke, tempat duduk sudah ready di sini. Sekali aja nanti tempat duduk selesai. Perlu bawa menu? Nggak usah. Sekali lagi waiternya keluar, udah bawa makanan yang siap saji. Nasabah tidak nunggu lama dan cepat, step tinggal 2. Begitu customer selesai makan, baru ngapain? Nggak usah, pulang aja. Kan udah bayar. Hanya 1 step lagi untuk clean up. Bayangkan tadi 8 balikan, sekarang tinggal 3. Anda menghemat 70% biaya karyawan yang bolak-balik. Kenapa? Dengan begitu Anda nggak perlu karyawan sebanyak hari ini. Anda menghemat 70%, silakan hitung. Kalau Anda punya biaya sekian ratus juta per bulan, hemat 70%, Anda tinggal berhitung. Ya, itulah yang menurut saya kenapa apps ini sangat powerful. Ya, tadi efisiensi turnover di tempat duduk jadi cepat. Kalau dalam peak hour jam 6 sampai jam 9-10 malam biasanya cuma 2 kali atau 2-3 kali balikan, 3 kali customer turnover, sekarang bisa jadi 4 jadi 5. Yang 3 jadi 4, Anda sudah menghemat 30% lagi. Orang dihemat 70%, tempat duduk dihemat 30%, menu bisa diatur sewaktu-waktu, tidak perlu biaya print segala macam. Silakan itu, berapa efisien yang ditemui di situ. Dan bisa aja ini connect ini tuh bisa untuk macam-macam urusan. Dan apa yang kita jual, kita bilang semuanya nggak pakai ngantri, nggak pakai nunggu lama, turnover lebih cepat, productivity karyawan lebih efisien, nggak usah bolak-balik. Mau drive-thru bisa, kenapa? Karena pada itu Anda sudah bayar, begitu si customer datang, drive-thru tinggal diambil. Biasanya drive-thru kan pesan dulu, bayar nanti diambil, sekarang enggak. Pesan udah di jalan, datang ke sana tinggal ngambil. Dan bisa just in time, karena tahu lokasi Anda di mana, jam berapa nyampe. Dan payment yang paling penting sekarang, semua orang menghindari kontak. Barang diambil, juga cuma diambil selesai, payment dan lain-lain contactless. Itulah yang membuat kenapa aplikasi ini sangat menarik. Advertising juga sama. Ini cuma lanjutan lebih luas dari tadi. Tadinya Anda harus pasang menu, Anda pasang banner, Anda pasang iklan, Anda pasang billboard, macam-macam dan mahal dan tidak efisien. Kenapa Anda nggak bisa berubah sewaktu-waktu? Apalagi semakin besar tuh billboard, semakin mahal untuk Anda mengganti. Berapa biaya, berapa pajak, dan lain-lain.
mulailah bergeser advertising ke online. Ya, hari ini marketing online, marketing sosial media itulah yang paling powerful. Anda bisa menjangkau jutaan orang di seluruh dunia, nggak hanya satu kota, untuk memasarkan barang Anda. Itulah begitu powerfulnya Anda membuat advertising Anda di dalam apps ini dengan cara semakin affordable, fleksibel, karena ini bisa di-link juga ke sosial media, dirubah sewaktu-waktu gampang, dan bisa targeted juga. Kenapa? Anda bisa atur jam-jam tertentu, orang-orang tertentu, apps tertentu, lokasi tertentu, Anda bisa atur. Bahkan sampai ke traffic management tadi. Ya, Anda bisa lihat bagaimana lokasi yang macet, lokasi yang tidak lancar, Anda bisa memaksimalkan di daerah tertentu. Oh, berarti orang di sini agak macet nih. Sebenarnya bisa di-drive ke daerah outlet saya yang mana. Jadi promosi bisa by location base. Dan tentunya tidak hanya itu aja. Di era dunia seperti hari ini, artificial intelligence, big data processing, itu sangat powerful. Kalau Anda punya apps ini, berarti Anda punya big data. Karena kenapa? Orang begitu download apps itu, Anda kan perlu ngisi data. Anda bisa drive orang itu ngisi data sebanyak mungkin. Anda punya data, Anda tahu pembeli Anda yang jam sekian atau hari-hari tertentu, perorangan, perempuan atau laki, umur berapa, datangnya berapa banyak, kebiasaan dia apa, secara global maupun orang per orang. Karena AI dan big data processing bisa mentransform detail dari toko-toko dan order yang terjadi, behavior orang-orang itu bisa ditangkap. Untuk apa? Engage lebih baik. Engage lebih baik dengan cara apa? Memberikan menu yang lebih cocok ke orang-orang tertentu. Baik historical data maupun baik customer behavior. Suggestion juga bisa. Even kita mungkin bisa mengengage customer dengan bikin event-event. Hari ini buka restoran tidak cukup hanya jual makanan. Makanan tidak cukup hanya enak. Anda butuh makanan yang Instagramable, Anda perlu event yang engage ke customer-nya, Anda perlu si marketing ini atau si orang-orang ini memarketingkan restorannya pada pihak lain. Itulah yang menurut saya powerful di sini. Semoga ini baru tahap 1. Ya, tahap 1 aja kita udah begitu banyak efisiensi yang akan ditimbulkan, dan kita akan lanjutkan nanti beberapa pada nanti kita akan next step yang lebih canggih. Startlah dengan ini. Percayalah, cara ini akan merubah benar-benar cara kita berbisnis di makanan. Bagaimana efisiensi, bagaimana fleksibel, dan Anda bisa lihat. Semoga sukses dan silakan mencoba. Anda boleh subscribe di channel saya, Smart with Tiono. Apapun Anda mau berikan komen terhadap hal ini atau ada pertanyaan, please put them. Sekali lagi, sukses buat kita semua. Selamat menikmati, sukses kita. Selamat.